Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Desember 2024. Beragam informasi terbaru akan kami sajikan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di segmen sebelumnya kita sudah mendapat informasi terbaru dari Kabupaten Bone. Kita beranjak ke Kabupaten Nrekang. Ada informasi mengenai kondisi terbengkalainya wisata emas andalan 360 derajat di Kabupaten Nrekang. Tentu untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Kadri. Selamat sore rekan Kadri. Selamat sore, Tio. Iya, baik dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana sebenarnya kondisi terkini dari destinasi wisata emas andalan 360 derajat saat ini. Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa lokasi beradanya wisata emas andalan ini berada di wilayah Desa Buntu Batu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang, di tepat Jalan Poros Nrekang Toraja. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pantauan saya di lokasi, di sana itu memang beberapa rerumputan telah memadati sejumlah gedung di wisata di sana, Pio. Kemudian berdasarkan pantauan saya juga, lokasi di sana itu sangat strategis karena di sana itu diapit oleh dua gunung ikonik Kabupaten Nrekang, yakni Gunung Bambapuang, kemudian juga Gunung Nona. Nah, itulah yang menjadi tempat ikonik dari wisata tersebut. Namun beberapa saya pantau di sana seperti tempat untuk masuk itu eh, dijaga oleh penjaga di sana, ada petugas 2 orang. Kemudian kondisinya di sana sangat minim wisatawan yang berkunjung di sana, Vio. Seperti itu, Vio. Baik, untuk fasilitas-fasilitas yang mungkin saat ini kita juga dapat saksikan di layar kaca Tribuners, rekan Kadri bisa dijelaskan mungkin juga dijabarkan sebenarnya fasilitas-fasilitas apa saja yang saat ini mulai tidak terawat. Jadi di Sanavio ada seperti ruang pertemuan, gedung pertemuan, kemudian di ruang pertemuan itu untuk meteran listriknya tidak menyala. Kemudian untuk fasilitas seperti villa, Vio, dapat kami sampaikan di dalam villanya tersebut belum ada fasilitas seperti kasur, kemudian air. Nah, seperti toiletnya sendiri dapat saya sampaikan tadi saya sempat live di sana, live Facebook, saya mau menyampaikan bahwasanya saya agak takut untuk masuk ke dalam ruangan-ruangan tersebut karena saya sempat menemukan ada sarang tawon di dalam. Jadi agak cukup berbahaya. Kemudian untuk fasilitasnya seperti tempat villanya, kemudian besi-besinya itu sudah lumayan agak mulai muncul karatnya dan catnya juga sudah mulai terkelupas dan WC-nya sendiri pun tidak ada air, Vio. Berarti hingga Seperti saat itu, ini Vio. tidak ada tanda-tanda sedang dalam perawatan atau mungkin pengelolaan yang sedang dilakukan ya, rekan Kadri? Ya, berdasarkan pantauan kami di sana, memang ada beberapa seperti saya lihat tadi ada tehel, namun tidak ada penjaga di sana ataupun tidak ada tukang yang di sana untuk mengerjakan. Namun ada beberapa bahan bangunan yang saya lihat di sana, Vio. Untuk mungkin informasi tambahan juga, sejak kapan sebenarnya tempat wisata ini diresmikan? Adakah informasi yang telah dihimpun? Ya, ya. Jadi untuk wisata Emas Andalan ini sebelumnya memang telah diresmikan oleh Gubernur sebelumnya yakni Andi Sudirman Soleman pada tanggal 25 Februari 2024. Jadi di situ memang diresmikan oleh gubernur sebelumnya yang ini mengusung tema andalan atau tagline politiknya andalan dan juga emas. Jadi perpaduan dari tagline-nya gubernur sebelumnya yakni andalan, kemudian ada emas atau Nrekang Maju, Aman dan Sejahtera itu yang saya cari informasinya, Vio.
Ya, rekan Kadri, apakah juga dapat disampaikan sebenarnya penyebab utama dari terbengkalainya beberapa fasilitas di wisata Emas Andalan ini? Mungkin tadi seperti yang disampaikan Kadri, ada villa tapi tanpa fasilitas yang memadai, kemudian bangunan yang sudah mulai rusak dan juga mungkin kurangnya kebersihan dari adanya sekarang rumput-rumput yang membadati gedung tersebut. Sebenarnya penyebab utamanya dari segi apa nih? Ya, eh, berdasarkan pantauan kami bandingkan dengan ini kan tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Nrekang. Kami lihat memang di sini perbandingannya pertama itu dari segi kebersihan. Jadi di sana itu sudah ada beberapa sampah yang menumpuk. Kemudian dari segi petugas dan kemudian kami juga melihat bahwa tidak ada sama sekali di sana penjual, sehingga mungkin orang hanya melintas di sana untuk berfoto. Jadi seperti itu keadaannya. Jadi memang belum ada UMKM yang ada di sana, sehingga orang ketika melintas di wilayah destinasi wisata tersebut mungkin hanya ingin berfoto di tempat tersebut, Vio. Tapi memang destinasi tersebut masih beroperasi hingga saat ini, masih terbuka untuk umum? Ya, jadi informasi yang kami dapat informasikan bahwa di sana masih terbuka dan tidak ada pungutan biaya sama sekali untuk masuk ke dalam destinasi wisata. Jadi memang masih terbuka umum. Baik, iya, dapat disampaikan juga rekan Kadri, kira-kira mungkin seperti apa respon dari dua, tadi ada petugas yang berjaga, adakah informasi yang sudah didapatkan dari dua petugas tersebut nih, atau pihak pengelolanya? Ya, jadi dapat saya informasikan bahwa setelah saya konfirmasi oleh dinas terkait yang Dinas Pariwisata Kabupaten Nrekang, informasi terbaru yang kami peroleh yakni di tahun 2025 mendatang, di sana akan dimulai untuk dimasukkan beberapa UMKM, kemudian akan dimasukkan beberapa fasilitas seperti kasur tadi, kemudian mungkin akan dimasukkan seperti menyalakan kembali air yang mati tersebut. Jadi nanti di tahun 2025 berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nrekang akan dikenakan tiket untuk masuk. Namun untuk saat ini masih menyusun aturan perda terkait retribusi masuknya, Pio. Oke, baik. Iya, untuk respon dari pengunjung, apakah pada saat Anda memantau di lokasi betul-betul tidak ada pengunjung atau mungkin ada satu dua yang Anda mintai keterangan? Ya, jadi pada saat saya di lokasi sekitar pukul 10 siang tadi, saya sempat menunggu beberapa pengunjung. Jadi sangat nyaris tidak ada, Bio. Tapi saya tunggu sampai sekitar jam 12 siang, ada dua pengunjung yang saya temui di sana, yang mereka mengatakan bahwasannya memang pemandangan di wilayah tersebut atau destinasi itu bagus, Bio. Namun yang menjadi perhatiannya yakni fasilitasnya, kemudian kebersihannya, sehingga mungkin itu yang menjadi alasannya kurang menarik untuk dikunjungi wisatawan, Bio. Baik, berarti kedepannya dapat disampaikan juga dan juga di-highlight ya rekan Kadri bahwa pemerintah daerah atau pengelola mungkin akan memperbaiki dan menghidupkan kembali wisata emas andalan 360 derajat ini. Seperti apa mungkin yang bisa di-highlight dan juga untuk mengajak Tribuners bisa mampir ke lokasi tersebut? Ya, dapat kami sampaikan bahwa destinasi wisata 300 Mas Andalan 360 derajat ini memiliki suatu ikon dua gunung yang sangat unik di Kabupaten Nrekang, yang ini Gunung Bambapuang dan Gunung Nona, sehingga mungkin di tahun 2025 ini akan direvitalisasi ulang atau akan dihidupkan kembali oleh Dinas Pariwisata. Kemudian jadi saya rasa tempat ini sangat layak untuk dikunjungi oleh wisatawan dari manapun, karena memang kalau kita lihat di sana pesonanya sangat begitu indah, apalagi kita langsung melihat memang pegunungan secara 360 derajat, Vio, seperti itu. Oke, baik. Tentunya dari tayangan ini juga kami berharap ada perbaikan, segera ada perbaikan dan juga pengembangan dari wisata emas andalan agar potensi wisata Nrekang dapat tereksplorasi lebih baik lagi ya. Terima kasih rekan Kadri atas informasinya.
Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Nrekang. Baik Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan juga pernyataan langsung dari salah satu komentar Aldi Syaputra selaku pengunjung yang berusia 19 tahun. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Selamat siang Tribuners, saat ini saya berada di wisata 360 MS Andalan, Kutu Macat, Desa Mambapong. Seperti yang kita lihat sekarang tak ada satupun pengunjung yang datang ke destinasi wisata ini, padahal sudah jelang libur Natal dan Tahun Baru. Seperti ini penampakannya Tribuners. Baik Kak, saya dari Kadri dari Tribun Timur. Kira-kira Kak, bagaimana sih pendapatnya soal tempat wisata Emas Andalan ini? Ya lumayan bagus lah, Lumayan bagus ya. tapi lebih bagus kalau ditingkatkan keindahannya. Fasilitasnya ya, fasilitasnya. Di sini tadi ada penjaganya tidak? Di sini tidak ada ya? Kurang tahu juga karena orang masuk. Hmm, iya. Tapi harapannya bagaimana Kak soal Ya tempat wisata ini? bagus, pemandangannya indah. Hmm, yang kurangnya kira-kira apa Kak? Kurangnya mungkin kasih bersih, kasih indah. Hmm, gitu Pak ya. Artinya di sini perlu ditingkatkan seperti eh, kebersihan Kak ya. Ya, Kebersihan seperti fasilitasnya juga. ya. Mungkin penjual juga ya atau bagaimana? Enggak pendatang, Maksudnya jalan-jalan lihat-lihat. datang-datang di sini. Tapi bagus memang pemandangannya Ya, di sini ya. bagus. Oke. Siapa nama Tak? Muhammad Ali Saputra. Aldi. Siapa tuh orang mana? Orang Barak. Orang Marakari. Oh. Selamat siang Tribuners, saat ini saya berada di wisata 360 MS Andalan, Kutu Macat, Desa Mambapong. Seperti yang kita lihat sekarang tak ada satupun pengunjung yang datang ke destinasi wisata ini, padahal sudah jelang libur Natal dan Tahun Baru.
Seperti ini penampakannya Tribuners. Baik Kak, saya Kadri dari Tribun Timur. Kira-kira Kak, bagaimana sih pendapatnya soal tempat wisata Emas Andalan ini? Ya lumayan bagus lah. Lumayan bagus ya. Tapi lebih bagus kalau ditingkatkan keindahannya. Fasilitasnya ya, fasilitasnya. Di sini tadi ada penjaganya tidak? Di sini tidak ada ya? Kurang tahu juga karena orang masuk. Hmm, iya. Tapi harapannya bagaimana Kak soal Ya, tempat wisata ini? bagus, pemandangannya indah. Hmm, yang kurangnya kira-kira apa Kak? Kurangnya mungkin kasih bersih, kasih indah. Hmm, gitu Pak ya. Artinya di sini perlu ditingkatkan seperti eh, kebersihan Kak ya. Ya, Kebersihan seperti fasilitasnya juga. ya. Mungkin penjual juga ya atau bagaimana? Enggak pendatang. Maksudnya Jalan-jalan lihat-lihat. datang-datang di sini. Tapi bagus memang pemandangannya Ya, di sini ya. bagus. Oke. Siapa nama Tak? Muhammad Ali Saputra. Aldi siapa tuh orang mana? Orang Barak. Orang Marakari. Oh. Selamat siang Tribuners, saat ini saya berada di wisata 360 Emas Andalan, Kutumacat, Desa Mambapong. Seperti yang kita lihat sekarang tak ada satupun pengunjung yang datang ke destinasi wisata ini, padahal sudah jelang libur Natal dan Tahun Baru. Seperti ini penampakannya Tribuners. Baik Kak, saya Kadri dari Tribun Timur. Kira-kira Kak, bagaimana sih pendapatnya soal tempat wisata Emas Andalan ini? Ya lumayan bagus lah. Lumayan bagus ya. Tapi lebih bagus kalau ditingkatkan keindahannya. Fasilitasnya ya, fasilitasnya. Di sini tadi ada penjaganya tidak? Di sini tidak ada ya? Kurang tahu juga karena orang masuk. Hmm, iya. Tapi harapannya bagaimana Kak soal Ya, tempat wisata ini? bagus, pemandangannya indah. Hmm, yang kurangnya kira-kira apa Kak? Kurangnya mungkin kasih bersih, kasih indah. Hmm, gitu Pak ya. Artinya di sini perlu ditingkatkan seperti eh,
kebersihan Kak ya. Ya, Kebersihan seperti fasilitasnya juga. ya. Mungkin penjual juga ya atau gimana? Enggak pendatang. Maksudnya Jalan-jalan lihat-lihat. datang-datang di sini. Tapi bagus memang pemandangannya Ya, di sini ya. bagus. Oke. Siapa nama Tak? Muhammad Ali Saputra. Aldi siapa tuh orang mana? Orang Baraka. Orang Marakali. Oh. Selamat siang Tribuners, saat ini saya berada di wisata 360 Emas Andalan, Putu Macat, Desa Mambapong. Seperti yang kita lihat sekarang. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Desember 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Juretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.